Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya. Sekarang Anda berjumpa kembali bersama channel Kabar Tani 02. Semoga sahabatku semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat dan dibanyakan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini sahabatku, saya akan berbagi tentang bagaimana caranya menanggulangi hama pada tanaman padi dengan membuat racikan pestisida nabati yang sangat ampuh. Dan terutama adalah hama-hama semacam wereng batang coklat yang menyerang pada tanaman padi kita. Seringkali kita untuk menanggulangi hama-hama tersebut, terutama hama wereng batang coklat, itu adalah jarang para petani itu menggunakan pestisida nabati. Kebanyakan dengan pestisida-pestisida yang mengandung kimia yang sangat lumayan. Nah, ini adalah akan terjadi kekebalan kepada hama itu. Nah, untuk itu sahabatku semuanya, bagaimana caranya untuk supaya hama itu tidak kebal? Nah, ini kita bisa saja digunakan dengan racikan-racikan yang mengandung alami, yaitu adalah pestisida nabati. Ini tidak akan kebal sesakti apapun hama itu, bisa ditanggulangi dengan cara ini. Banyak para petani sangat kesulitan untuk menanggulangi hama pada tanaman padi, terutama adalah hama wereng batang coklat di saat menyerang dengan sangat sulit ditanggulanginya. Sudah berbagai jenis pestisida ataupun inseksida yang harganya dari mulai yang murah sampai yang mahal, dan bahkan banyak juga menanggulangi dengan cara yaitu di luar daripada konteks inseksida, semacam kita pemberian solar dan segala macam. Nah, itu yang sering dilakukan oleh petani kita. Kita sebagai petani adalah harus cerdas, sahabatku. Yang pertama, kita harus menanggulangi hama wereng batang coklat itu secara dini. Ini biasanya yang tidak diketahui oleh para petani. Jadi yang tahu adalah sudah serangan di atas ambang interval, tetapi waktu serangan di bawah ambang interval, petani ini biasanya lengah dan tidak mengetahui ada serangan hama wereng batang coklat. Nah, caranya bagaimana? Agar kita tidak merambah lebih banyak dan tidak lebih luas, kita dengan cara menanggulangi sejak dini, yaitu kita menggunakan racikan-racikan yang harganya murah tetapi kualitasnya bukan murahan. Artinya dengan racikan kita membuat pestisida alami atau pestisida nabati, dan pestisida ini bisa dicampur dengan kimia sedikit. Artinya salah satu contoh kita tujuannya ke hama wereng batang coklat, kita tambahlah obat bahan aktif yang untuk hama wereng batang coklat. Itu bisa dicampur sedikit saja. Umpamanya kita membuat 5 liter, hanya membutuhkan 50 cc atau 100 cc. Nah, itu kan sangat irit. Tetapi tidak dicampur pun tidak apa-apa. Itu alangkah bagusnya, karena dengan menanggulangi cara hama wereng batang coklat ini, kita dengan berbagai cara bahan aktif kimia mungkin kebal. Tetapi kalau dengan pestisida nabati ini jarang ada kekebalan. Tidak secara langsung pun mati, tetapi hama itu akan lambat laun tidak makan, dan ini adalah akan mati juga kalau hama itu tidak menyerap makanan apa yang disukainya. Itu akan terjadi kematian, sahabatku. Nah, sekarang saya akan berbagi bagaimana caranya untuk menanggulangi hama wereng batang coklat pada tanaman padi kita. Yaitu saya akan membuat racikan dan berbagi membuat racikan kepada sahabatku sebanyak 5 liter untuk pengaplikasian 2 kali aplikasi dalam 1 hektar. Yang pertama adalah bahannya brotowali atau bratawali sebanyak 1 kilo. Itu batangnya. Batangnya dipotong-potong lalu ditumbuk, itu sebanyak 1 kilo. Yang kedua adalah pinang atau jambe. Yang bagus adalah jambe yang muda. Pinang yang tua pun tidak masalah. Itu hanya sedikit saja, kurang lebih adalah 1/4 kilo.
atau 250 gram. Caranya adalah baik brotowali ataupun pinang itu ditumbuk sampai halus atau di blender, itu tidak masalah. Yang penting bahwa pohon bratawali itu dengan pinang itu menjadi hancur atau menjadi sedikitnya agak lembut, lalu difermentasi dengan air sebanyak 5 liter. Berapa lama fermentasi? Minimal kita 1 hari 1 malam, lebih lama lebih bagus. Setelah sesuai fermentasi atau setelah difermentasi, kita disaring dengan saringan yang halus supaya nanti di sprayer tidak macet, lalu ditambah dengan sabun colek. Sabun colek yang 5 liter ini cukup setengah sendok makan, tidak usah terlalu banyak, cukup setengah sendok makan. Atau sunlight itu cukup dengan 50 cc. Nah, itu bisa saja dicampur setelah fermentasi. Nah, jangan dibarengi, kita fermentasi nanti tidak bagus. Tapi setelah fermentasi dicampur semacam sunlight, semacam apa. Atau apa yang katakan saya tadi, bisa dicampur juga dengan bahan aktif daripada insektisida yang untuk tujuannya sama dengan wereng. Cukup dengan 100 ml saja. Nah, dengan cara seperti ini sahabatku semuanya, bahwa kita ini adalah pestisida nabati, sedikitnya adalah mengandung kimia, tapi tetap kimia itu masih mengandung pestisida nabati, karena yang paling banyak adalah pestisida alaminya atau pestisida nabatinya. Itu tetap masih kita kategorikan adalah ini adalah pestisida organik. Seperti itu. Selain untuk bisa menanggulangi masalah hama, terutama adalah hama wereng batang coklat atau hama-hama lainnya seperti ulat dan segala macam, daun bratawali, maksud saya adalah batang bratawali ini yang difermentasi atau yang diolah oleh kita, ini dapat mengandung nutrisi, terutama kandungan kalium yang sangat lumayan, sehingga tanaman kita akan mendapatkan kekebalan. Karena kandungan kalium yang sangat lumayan dari pohon bratawali ini adalah sangat membantu, artinya untuk pertumbuhan dan untuk pemberian nutrisi di bidang kandungan kalium atau K2O-nya. Ini sangat membantu sekali. Dengan kandungan K2O-nya atau kaliumnya, ini adalah kita akan kebal. Selain daripada kekebalan terhadap hama dan penyakit, juga ini untuk membantu berkelanjutan di fase generatif dan masa-masa pembuahan. Itu adalah kelebihan daripada pestisida nabati, sahabat. Tetapi kalau kita berbicara dengan pestisida kimia atau inseksida yang dibuat dari kimia, pure kimia, ini hanya beberapa arah saja. Tetapi kalau dengan pestisida nabati adalah banyak tujuan, banyak manfaat. Selain untuk menanggulangi masalah hama, yaitu adalah bisa mengandung nutrisi yang lain yang dibutuhkan oleh tanaman kita. Apa yang saya katakan tadi, bahwa kandungan di brotowali ini adalah kandungan kalium yang sangat tinggi. Ini bisa untuk pembuahan, bisa untuk fase generatif, nah bisa untuk antibodi terhadap tanaman itu sendiri. Itu yang sangat pentingnya seperti itu.